Oke, assalamualaikum. Udah. Brrrr. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Salam dulu baru halo kalian lagi. As. Su. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Demok Afrianto di podcast termiskin, Gokil. terjelek, terkismin, tergembel, yang paling jelek sedunia di sini pokoknya podcastnya. Oke, di podcast kali ini seperti biasa aku dan Hitam ya. Ya lanjut. Oke, di podcast kali ini seperti biasa aku akan menemani semua teman-teman rebahan pokoknya. Yang sedang gabut, yang sedang sendiri, yang sedang jomblo, semuanya pokoknya teman-teman yang sedang gabut, yang sedang rebahan, kaum-kaum rebahan di sana. Oke, terima kasih. Di podcast kali ini kami di sini akan membahas sebuah berita yang sangat-sangat hangat. Nama beritanya adalah pelecehan seksual anak SMA. Anak SMA, Pak, pelecehan seksual. Itu di daerah mana, Pak? Kalau boleh tahu. Kurang tahu saya daerah mana. Tapi saya tahu itu videonya. Saya juga lihat videonya, Pak, tapi saya belum melihat Ya itunya sih. bukannya kita searching ya, maksudnya kita ada story dari temen kayak gitu, makanya kita lihat. Jadi menurutku Ya. tentang apa namanya sih? Itu apa sih namanya sih? Pelecehan seksual apa bukan sih, Pak, termasuk? Kalau menurut saya bukan pelecehan seksual ya, lebih ke kekerasan seksual. Kekerasan seksual Iya. yang tidak diinginkan oleh si korban. Ya, seperti itu. Seperti itu, Pak. Tapi kalau dilihat di videonya, Pak, itu kan si korban tiduran sendiri, dia ditidurkan, terus Ini kayak dipaksa gitu ya. tangan kanan kiri, kaki kanan kaki kiri semuanya itu dipegangin, Pak. Itu juga ya gitulah pokoknya, pasti kalian juga udah lihat videonya, nggak lihat. Itu menurut Bapak bagaimana sih, Pak? Kalau melihat itu ya, kalau menurut saya sih dulu pas saya SD SMP itu juga masih ada seperti itu, tapi nggak sampai kayak gitu ya, nggak sampai pegangin sana sini terus ntar dia apa gitu, nggak. Paling karena kalau dulu itu nggak tahu ya, karena anak kecil mungkin ya. Kalau SMA kan itu udah beda ya. Kalau saya SD SMP kan ibaratnya kita belum tahu kalau misalkan ini itu berharga kayak gitu loh ya. Makanya banyak cewek-cewek, teman-teman cewek saya yang seperti ituin, tapi alhamdulillahnya saya nggak ikut ya, seperti itulah. Apa beneran Anda tidak ikut? Saya nggak ikut beneran. Kalau ini beneran aku nggak ikut, karena pas SD saya temennya cuma cowok, cewek itu paling teman 1 2 3 doang lah. Teman apa teman? Teman, karena ya ada yang jadi mantan sih. Katanya sih tuh pas SMP ceweknya banyak. SMP nggak punya cewek saya, Pak. Oh ya udah, Pak, lanjut aja loh, nggak usah cerita cewek. Jadi gini, Pak, Gak enak sama yang kemarin. oh iya, buat informasi aja ya, itu kemarin yang kami gibahin itu ya dia marahan. Ngarahan. Saya juga sebenarnya minta maaf karena itu ada cerita yang saya tambahan. Saya benar ada cerita yang ditambah-tambahnya ya. Ya Itu nggak semuanya reality kok. Nah, buat kamunya si Satrio tenang aja. Kami hanya bercanda, jangan Ya, diambil hati. kan di situ kan udah ada timelinenya kan. Tulisannya ya, Jadi jangan baper. cuman ya hahihi lah. Kalau anak indie bilangnya hahihi. Iya, oke. Gitu. Hmm. Seperti itu. Tapi menurut aku nih, Pak, persepsiku tentang fenomena ini, perbedaan zaman dulu dan zaman sekarang. Sebenarnya zaman dulu juga ada, tapi bedanya zaman dulu belum ada yang namanya teknologi HP. Nah itu yang Jadi tadi belum saya bilang. terekspos. Tadi saya bilang SD SMP udah ada seperti itu, cuman nggak sampai dipegangin nyampe kayak gitu loh ya,
ibaratnya dipaksa dipegangin tangannya kakinya terus dipegang-pegang sana sini gitu, nggak nyampe seperti itu. Karena kalau dulu kan yang saya lihat itu lagi jalan kayak gitu ntar dicolek apa gimana kayak gitu. Itu tapi kan dulu nggak ada yang namanya smartphone. Kita paling smart aja HP Nokia. HP Nokia Pak. Itu paling smart itu, belum ada smartphone gitu. Makanya nggak nyampe tersebar, nggak nyampe terekspos seperti ini. Bahkan saat itu teknologi tertinggi itu hanyalah MMS Pak. Apa itu? Itu biasanya. Oh iya, yang ya MMS itu. Yang sekarang masih apa masih? Nggak tahu karena sudah ada yang namanya email itu nggak tahu. Masih Mungkin cuman masih. jarang ada yang pakai gitu. Karena di itu kan masih ada kan apa kalau operator apa GPRS terus ntar di bawahnya MMS kayak gitu ya. Oke. Terus juga Pak, menurutku ini untuk menanggapi ini sebenarnya harus kemana supaya anak-anak yang lahir di, kan ada misal 2 tahap Pak. Ada yang lahir sebelum teknologi dan ada yang lahir sesudah adanya teknologi Pak. Maksud nggak ya? Maksud saya. Jadi bagaimana anak-anak ini untuk menahan dirinya supaya tidak gini-gini Pak? Gini, kalau menurut Apakah saya, apakah Indonesia ini sangat kurangnya sekali yang namanya sex education Pak? nah itu kalau menurut saya pribadi, karena pandangan orang beda-beda. Kalau menurut saya pribadi itu anak setelah teknologi loh ya, setelah lahirnya teknologi itu harus adanya pendidikan seksual. Bukannya kita ngajarin ini enggak. Yang dimaksudkan di sini itu tujuannya bukan mengajarkan untuk seperti ini, tapi bahayanya kalau melakukan seperti ini kayak gitu loh maksudnya. Ini loh Dek, ya adik-adik cantik ganteng, kalau misalkan kalian seperti ini nanti akibatnya akan seperti ini gitu loh. Jadi kita mengutarakannya itu akibatnya itu seperti ini, jadi jangan dilakukan. Jadi seperti itu kalau menurut saya loh ya. Jadi edukasi untuk membuat mindset anak-anak itu mikir, oh ya ini berbahaya, oh ya ini jangan dilakukan, seperti itu. Lebih ke situ sih. Sebelum melanjutkan topik ini Pak, saya sebenarnya mau tanya sama Bapak. Kenapa HP Bapak bunyi terus ya? Iya karena lagi rame. Ya terus gimana? Ya, dibalas saja dulu Bang, nggak Ya, apa-apa. soalnya lagi ini. Lagi bucin ya? Ya mungkin saya belum punya bucinan. Karena kan udah belum pulang kan, udah berapa minggu lah. Oh LDR. LDR apa Iya ya? terus gimana? Ya lanjut. Saya mau LDR sama siapa Pak? Enggak tahu. Ya udah. Nasibnya host jomblo, HP-nya tak bunyi-bunyi, tapi jomblo enak kemana-mana asyik. Ngomong lagi buat podcast gitu lah sudah jalan. Ya gimana? Oke, kita lanjut Pak. Gini, sebenarnya saya ingin bertanya kepada padamu. Kok iya tuh apa ya Pak? Om. Emang gue lo om lo. Kita bernostalgia zaman waktu SD Pak. Sebenarnya Bapak dulu pernah nggak sih? SD ya pernah lah. Bukan itu maksud saya Pak. Belum selesai bicaranya. Ya terus. Jadi gini, sebenarnya Bapak dulu pernah nggak sih waktu SD itu kan ada mainan yang namanya dulu kaca kecil Pak. Itu ditaruh di sepatu, ditali sama itu. Ya. Itu kan menurut aku juga itu adalah salah satu bentuk Usaha untuk melihat suatu pemandangan kecerahan yang sangat cerah. Iya Pak, bukan flash doang yang cerah dong. Iya. Itu menurutku itu juga adalah suatu tindakan yang menuju ke itu Pak, yang ini yang lagi dibahas apa sih namanya? Pelecehan seksual Pelecehan seksual atau kekerasan seksual ya, antara itulah.
Bapak pernah nggak? Kalau itu Jujur pribadi dulu aku pernah, Pak. saya yakin semua anak SD pernah sih kayaknya. Iya, berarti Bapak pernah dong. Ya, saya yakin semua anak SD itu pernah. Ada yang tidak. Nggak percaya. Kalau yang tidak itu yakin dia gak punya teman. Dan saya pernah sekali. Sering. Iya, terus gimana? Itu menuju situ. Kalau misalkan itu kan karena belum adanya ini ya. Apa namanya, belum adanya pendidikan mengenai seksual ya. Iya. Sebenarnya permasalahannya seperti ini, Pak. Ketika misalkan ini saya ibaratkan aku dan kamu cewek, aku cowok ya kan. Ibaratkan kita itu contoh. bercanda. Iya. Itu kan ibaratnya bercanda kan. Setelah ada yang teknologi. Setelah ada teknologi di video dan di-upload dan bermunculanlah perspektif orang setelah melihat itu seperti pelecehan seksual, tapi yang aslinya itu adalah bercandaan mereka yang anak kecil, Pak. Iya sih, lebih ke situ. Itu menurutku. Bagaimana kalau menurut Bapak? Makanya sekarang kan banyak yang ngomong bijaklah menggunakan teknologi kan gitu kan. Tapi juga kalau misalkan punya teknologi ada seperti itu, tidak direkam, tidak diupload, dan terjadi seperti itu terus menerus pada anak itu ataupun anak yang lainnya, otomatis generasi kita juga akan hancur juga sih. Iya, Pak, benar. Jadi emang teknologi itu ada yang Ada positifnya, ada negatifnya. Negatifnya yang terkena dampak ini korban, iya. ya kan, tersangka, ibaratnya gitu kan, korban tersangka. Iya, itu kalau kalian gitu. lihat videonya, coba kalian cek aja videonya, sumpah. Itu gila banget menurut aku sih. Karena kalau menurut aku sih itu bisa bercandaan ya, karena dianya juga kan ketawa-ketawa kan. Enggak, ya. Yang korbannya itu nangis tuh. Nangis. Korban itu nangis. Tapi cowok ceweknya kan ketawa kan? Itu yang megangin pasti ketawa. Iya. Yang aku lihat dari video itu ada salah satu anak cowok yang megangin tangannya itu dan gini-gininya wadaw, Pak. Wadidaw, wadadaw, wadradau. Iya. Tepung. Ya, Belum tepung. bikin donat. Anda jangan negatif. Tidak boleh negatif. Ya, yuk langsung belok kanan. Ya sebenarnya kalau misalkan itu dari dulu sebenarnya udah ada sih ya, cuman kan belum gak ini doang, belum terekspos doang. Jadi orang-orang belum pada ngeh, oh iya dulu kayak gini ya, oh iya dulu kayak gini. Coba kalau misalnya anak-anak yang SD itu seperti itu kan, diperlakukan seperti itu maksudnya, otomatis sekarang mikir, oh iya dulu kan saya juga digitu gitu, tapi kenapa nggak nyampe seperti ini ya, kan gitu juga. Iya, Betul. Ada dulu teman SD aku itu dia itu apa ya, gimana, terlalu apa ya namanya ya, terlalu bergairah. banyak yang itu loh, terlalu banyak yang seperti itu, yang memperlakukan dia itu seperti itu. Ada yang pegang lah, ada yang nyolek lah, segala macam. Nyampe dia itu marah banget, dan itu pas jam istirahat sih, marah banget. Dan dia habis dari kantin, masuk ke kelas, digituin lagi. Akhirnya dia marah, buka rok, Pak. Buka rok itu. Diangkat roknya. Cuman kan kalau SD kan gimana gitu ya, jadi nggak kalau Anda sekarang malah membuka aurat Anda. karena Kenapa? dia marah, Pak. Dia itu kayak ibaratnya kayaknya gimana sih ya, kayaknya pengen banget sih lu pada kayak gitu loh, jadi nih kayak gitu sekalian. Berarti Dan jangan- akhirnya setelah itu nggak ada yang seperti itu lagi. Tapi jangan dicontoh. Tidak boleh dicontoh. Jangan dicontoh. Ini saya cuma menggambarkan. Mungkin saat itu si anak itu sudah mempertimbangkan kalau saya seperti itu, lebih baik saya buka saja. Karena dia stres, Pak. Memang seperti Dia itu timbulnya stres. stres, Pak. Setiap hari dia kayak gituin terus, jadi dia stres. Kok gue kayak giniin terus kayak gitu kan, jadi ya mungkin dia sangat marah atau gimana lah, akhirnya ya seperti itu.
memang sih Pak, dampak dari semua itu ya pastinya karena pasti stres, nggak mungkin nggak stres. Tapi terus penanggulangan untuk anak-anak seperti ini ketika dia sudah melakukan hal tersebut, ini untuk mereka ibaratnya jera Pak. Itu hanya wah ini ke cancel payment mau kesimpan orang mau gue low lah. Iya ya. Oke, balik lagi bersama aku di sini karena tadi ada problematika, bukan problem fisika. karena tidak suka dua-duanya Pak saya Pak. Karena Anda tidak waktu itu bukan IPA saya. iya, saya Dulu ada kalau SMA itu pas SMP saya nggak tahu kalau di SMA 3 Brebes itu ada jurusan bahasa, belum ada itu. Cuman nggak tahu kenapa saya dengar katanya mau ada jurusan bahasa dan saya belajar bahasa Prancis. Saya belajar bahasa Prancis, terserah di SMA 3 mau ada atau enggak, intinya saya cinta bahasa Prancis. dan akhirnya Anda tetap tinggal di Indonesia. Iya sih, dulu cita-cita saya jadi dubes Indonesia di Prancis. Cita-cita dikalahkan oleh realita. Ya seperti itu. Saya nyampe belajar Pak, beli novel bahasa Prancis, beli kamus bahasa Prancis. Kamus bahasa Prancis lebih murah dari kamus bahasa Inggris. Itu harganya cuma 5.000 dulu pas SMP saya beli tahun 2013. Saya juga beli Pak waktu itu Pak. Ada kamus Job Hihi, ada kamus. Itu Pak. Oke, lanjut kembali di pembahasan sebelumnya. Itu tentang anak-anak yang gatel tangannya ya. Kita ibaratkan itu gatel aja lah tangannya. Keterlaluan sih itunya, bercandanya terlalu. Keterlaluan. Bagaimana setelah anak-anak itu, atau bagaimana cara menanggulangi, atau bagaimana cara supaya anak itu kapok? Sebenarnya dari tereksposnya video ini dan pihak sekolah kan otomatis terlibat dong, ya kan? Otomatis pihak sekolah pasti akan memberitahu ya, ibaratnya memberikan sanksi sama anak-anak itu, mungkin diskors atau kalau lebih parahnya dikeluarin, tapi itu kan terserah sekolahnya kan mau seperti apa. Kalau menurut aku, kalau misalkan dia udah terkena skors ataupun ibaratnya kena akibat apa yang dia lakukan lah seperti itu ya, itu dia udah akan sadar sih, misalkan oh iya yang saya lakukan itu salah, dan itu membuat pelajaran untuk anak-anak Indonesia yang lainnya. Karena kita masih anak-anak sih, cuman nggak seanak-anak itu. 20 ke atas masih dibilang anak-anak aja. Jadilah anak-anak yang berpikir dewasa. Tapi jangan kedewasaan. Nanti kalian bingung hutang. Karena orang dewasa pusing hutang. Iya. Di mana-mana banyak hutang. Seperti itu. Terus gimana lagi Pak? Terus apa Pak? Terserah Pak. Aduh, ngeblank saya Pak. Potong bagian ini potong. Gak usah potong Pak, biarin biar natural. Terus Sebenarnya kalau kasus ini tuh emang udah ada dari dulu, dan sebenarnya kalau misalkan kasus ini tuh nggak terlalu parah ya, karena ada yang lebih parah lagi. apa itu Pak? Penistaan agama. Itu agama sih Pak. Karena orang Indonesia itu kayak yang paling ramai kalau nggak agama, horor, gosip Pak. Udah itu sih sebenarnya rumus kalau Anda pengen cepet-cepet. Apa? Cepet apa? Subscribernya banyak tapi kok nggak banyak-banyak. Nggak tahu kok Stuck YouTube aja di situ. stuck situ aja ya Pak. Ya makanya Pak, saya juga bingung Pak.
Itu sebenarnya mau tanya-tanya nih sama teman-teman, kenapa stuck situ? Coba dong dikasih tahu kayak apa rahasianya gitu. Kalau misalnya ada yang kurang di video kita, tolonglah kasih masukan, apa saran. Komen Jadi, lah. kita makin berkembang. Jadi kalian nontonnya juga oh iya enak. Terus juga kalau bisa tanya-tanya Pak di kolom komentar aja, biasa siapa tahu bisa bikin Q&A. Q&A sama siapa Pak? Makanya tanya, komen-komen aja, tanya-tanya terserah, mau tanya apa, mau tanya 1+1 kayak mau 2+2 kayak terserah. Apa mau ngomongin masalah kopi janji jiwa, janjinya belenjani, jiwanya ambiar, Duanya Alfamart. Oh iya Pak, mumpung satu frame satu enggak, tapi video. saya enggak suka ini. Gue kecewa sama ini kopi Jelly Drink. Tahu nggak kenapa? Karena dia itu cuma bisa nahan lapar, nggak bisa nahan rindu. Kenapa channel saya menjadi bucin? Sejak kapan channel saya menjadi bucin, Pak? Karena rindu Pak. Ya lanjut Pak. Saya tahu Anda berjauhan, tapi Iya, Pak. tidak usah Anda melampiaskan jauhnya itu di video kali ini. Iya Pak, kan dia juga ngeliat. Gimana Pak? Ya, Tadi masalah tadi apa? Kekerasan seksual gimana? enggak, saya mau melipir Pak. Saya mau melipir ke Anda ini Pak, membahas Anda. Tidak menarik kehidupan saya Pak. Mending kita membahas. Tahu nggak Pak? Kalau sekarang emas lagi mahal Pak. Oh iya Pak, saya mau tanya Pak soal emas. Saya dengar-dengar juga Anda itu sekarang di bagian emas itu ya Pak. Ya, iya Pak. Jadi emas. Tapi bukan emas fisik ya, non fisik. Jadi maksud dari emas non fisik itu gimana Pak? Mungkin penonton belum juga Jadi, tahu. itu komoditi berjangka gitu loh, perdagangan komoditi. Tapi itu di emas. Perdagangan komoditi. Ya diperdagangkan itu harga naik turunnya emasnya itu loh. Kalau lagi mahal kita jual, kalau lagi murah kita beli kayak gitu. Tapi kita ada sistemnya sendiri. Terus bagaimana ketika bagaimana aku ingin menginvestasikan emas itu Pak? Bagaimana caranya? Bukan Nih? menginvestasikan emas, kalau kita itu pembukaan rekening, Saham gitu pembukaan Pak. akun. Jadi lebih ke dulu tahu kan Bitcoin kan. Kalau Bitcoin kan itu kan falas ya kalau nggak salah, itulah pokoknya. Kalau kita itu komoditi seperti itu. Dan kalau kita itu pakainya ya trading online, cuman lebih ke emas. Oh kayak komoditi. binomo gitu Pak. Kalau binomo kan penipuan itu. Kalau kita kan legal, kita diawasi sama Bapepti Pak, Badan Perdagangan Berjangka dan Komoditi. Terus itu kan di bawah